Kerana milik menantunya itu terlalu besar, sang putri selalu mengeluh kesakitan setiap kali mereka berhubungan. Bu, saya sudah berusaha hati-hati, tapi tetap tidak bisa. Pengakuan Bima yang gemetar itu membuat Ratna, ibu mertuanya, menghela napas panjang. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Bima, apa ibu boleh melihatnya sendiri? Seketika, Bima terlonjak dari kursinya. Ibu, apa maksud ibu? Namun, Ratna melangkah mendekat dan berbisik. Ini semua demi Dewi. Percayalah pada ibu. Dan kebenaran pun terungkap di depan mata sang ibu mertua. Apa normal ukurannya sebesar ini bersamaan dengan keterkejutannya, nalurinya yang telah tertidur selama 6 tahun pun bangkit. Pada akhirnya, keduanya membuka pintu terlarang yang tak bisa diubah kembali. Pukul 11 malam, keheningan yang berat menyelimuti kamar tidur di rumah pengantin baru itu. Dewi, 26 tahun, duduk di tepi ranjang sambil menggenggam kedua tangannya dengan erat. Meskipun sudah 6 bulan menikah, ia masih selalu merasa takut setiap kali waktu seperti ini tiba. Ketika suara air dari kamar mandi berhenti, bahu Dewi sedikit bergetar. Bima, 29 tahun, keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Melihat istrinya yang tegang, raut wajahnya pun menjadi muram. Dewi, kalau kamu lelah hari ini, tidur saja tidak apa-apa, kata Bima dengan hati-hati. Namun Dewi menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, Mas. Bima duduk di samping istrinya dan merangkul bahunya dengan lembut. Ia bisa merasakan tubuh Dewi menegang sesaat, tetapi ia bergerak lebih perlahan. Aku tidak akan memaksamu, santai saja ya. Namun saat pakaian Bima mulai terlepas dan tubuhnya terlihat, wajah Dewi menjadi pucat. Bagaimana mungkin aku bisa menahan itu? Gumam Dewi pelan. Setiap kali melihat ukuran Bima yang luar biasa besar, ia merasa putus asa. Maafkan aku, Dewi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kata Bima dengan raut wajah penuh sesal. Tidak apa-apa. Aku yang harus beradaptasi, balas Dewi sambil memaksakan senyum, meskipun di dalam hatinya ia sangat ketakutan. Bima mendekati istrinya dengan lebih hati-hati. Aku akan melakukannya pelan-pelan. Kalau sakit, langsung bilang, ya. Dewi mengangguk tetapi tubuhnya sudah kaku karena tegang. Bima mulai melepaskan pakaian istrinya dengan lembut. Dewi memejamkan matanya erat-erat, mempersiapkan diri untuk rasa sakit yang akan datang. Waktu berlalu cukup lama. Kamar tidur yang sunyi sesekali dipecah oleh suara lirih. Itu bukanlah suara kenikmatan, melainkan rintihan kesakitan. Malam semakin larut. Saat jarum jam menunjuk tengah malam, keheningan kembali menyelimuti kamar. Dewi bangkit dengan kaki gemetar dan sempoyongan. Aku ke kamar mandi dulu. Suaranya lebih tipis dan bergetar dari biasanya. Bima merasa hatinya sakit melihat kondisi istrinya. Cara berjalan Dewi jelas menunjukkan bahawa ia tidak baik-baik saja. Begitu pintu kamar mandi tertutup, Bima menatap langit-langit dan menghela napas panjang. Di kamar mandi, Dewi menatap cermin. Wajahnya yang pucat dan matanya yang basah terpantul di sana. Sampai kapan aku harus seperti ini? Gumam Dewi sambil membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia mengambil obat pereda nyeri dari laci dan menelannya. Kini, ia bahkan tidak bisa tidur tanpa obat itu. Sementara itu, di kamar tidur Bima diliputi rasa bersalah. Isteri yang ia cintai harus menderita seperti ini karena fisik bawaan lahirnya. Ia sudah mencari berbagai cara di internet, tetapi tidak ada solusi mendasar. Apa yang harus kulakukan? Gumam Bima. Mengajak Dewi ke dokter sepertinya akan membuatnya malu, tetapi membiarkan situasi ini berlanjut juga bukan pilihan. Dewi kembali ke tempat tidur. Mas tidur duluan saja. Dewi, aku benar-benar minta maaf. Kan sudah ku bilang tidak apa-apa. Namun, suara Dewi terdengar sangat lelah. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi. Ada sebuah masalah yang tak terpecahkan di antara cinta mereka. Keesokan paginya, Dewi sedang merias wajahnya dengan tebal di depan meja rias. Ia berusaha menutupi wajahnya yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia bingung memikirkan bagaimana harus menjawab pertanyaan rekan kerjanya tentang kehidupan pengantin barunya.
Di sisi lain, Bima juga melangkah dengan berat menuju kantor. Bayangan wajah kesakitan isterinya semalam terus menghantuinya. Saat makan siang, seorang rekan kerja mendekatinya. "Bim, kamu kan pengantin baru, kok murung begitu?" Cuma sedikit lelah saja," jawab Bima sambil memaksakan senyum, tetapi hatinya terasa sesak. Kepada siapa ia bisa menceritakan masalah seperti ini? Malam itu saat kembali ke rumah, mereka makan malam dalam suasana canggung. Mereka saling mencintai tetapi merasa semakin menjauh. Dewi berfikir dalam hati, andai saja aku bisa menceritakan masalah ini kepada seseorang, tapi kepada siapa ia bisa membicarakan hal yang begitu sensitif. Beberapa hari berlalu tetapi situasi tidak membaik. Rasa sakit yang dirasakan Dewi justru semakin parah. Seminggu kemudian, pada Sabtu sore, Dewi mengunjungi rumah ibunya, Ratna. Ratna, 52 tahun, telah hidup sendiri selama 6 tahun setelah suaminya meninggal. Sejak putrinya melangkah masuk ke teras, ia sudah merasakan ada yang aneh. Putrinya yang biasanya menyapa dengan suara ceria dan penuh semangat, hari ini hanya menundukkan kepalanya dengan lesu. "Selamat datang Dewi," sapa Ratna dengan hangat, tetapi raut wajah Dewi tampak tak bersemangat. Cara berjalan putrinya menuju ruang tamu juga terlihat lebih hati-hati dan lambat dari biasanya. Terutama saat duduk di sofa, gerakannya yang sedikit memutar tubuh dan duduk perlahan tertangkap jelas oleh mata Ratna. Bagaimanapun, Ratna adalah seorang ibu yang telah membesarkan putrinya selama hampir 30 tahun. Ia memiliki daya observasi yang tajam dan tidak akan melewatkan perubahan sekecil apapun pada Dewi. Sambil menyiapkan teh, Ratna terus mengamati putrinya. Biasanya Dewi akan ikut ke dapur untuk membantu, tetapi hari ini ia hanya duduk diam di sofa sambil menatap kosong keluar jendela. "Dewi, sepertinya kamu sangat lelah akhir-akhir ini. Ada masalah?" tanya Ratna hati-hati sambil meletakkan teh di meja. Bahu Dewi tampak mencut. "Tidak ada apa-apa, Bu, hanya pekerjaan sedang banyak." Namun suara Dewi kehilangan keceriaan seperti biasanya. Ratna langsung tahu putrinya berbohong. Ia hafal semua kebiasaan khas Dewi saat berbohong, menghindari kontak mata, memainkan jari-jarinya, dan suaranya yang mengecil. "Dewi, jangan bohong sama ibu. Sepertinya badanmu sedang tidak sehat." Suara Ratna yang hangat namun tegas membuat mata Dewi berkaca-kaca. Emosi yang ditahannya seolah akan meledak. Ratna mendekat, duduk di samping putrinya dan merangkul bahunya dengan lembut. Kehangatan tubuh ibunya membuat Dewi akhirnya membuka mulut. "Bu, ini cerita yang sangat memalukan tapi..." Mendengar suara Dewi yang bergetar, Ratna menunggu dengan sabar. Ia bisa menebak apa yang akan dikatakan putrinya, tetapi ia ingin Dewi mengatakannya sendiri. Setelah hening sejenak, Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, "Mas Bima, sepertinya terlalu besar. Setiap kali rasanya sakit sekali sampai aku tidak tahan." Mata Ratna terbelalak sesaat. Awalnya ia tidak langsung mengerti, tetapi kemudian ia memahami situasinya. Bagaimanapun, ia juga seorang wanita yang pernah melewati masa muda. Namun di sudut hatinya, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Rasa ingin tahu sebagai seorang wanita yang telah ia lupakan selama 6 tahun hidup sendiri. "Oh, jadi itu masalahnya." Wajah Ratna sempat memerah sejenak, tetapi melihat ekspresi menderita putrinya, ia tahu ini bukan waktunya untuk panik. "Jadi karena ini kamu terlihat sangat tertekan, apa sudah coba ke dokter?" "Bagaimana mungkin aku ke dokter dan menceritakan hal seperti ini? Aku malu sekali." Dewi menggelengkan kepala. Ratna memeluk putrinya erat-erat dan mengelus punggungnya dengan lembut. "Tidak apa-apa Dewi, ibu akan coba carikan solusinya." Namun, Ratna sendiri tidak tahu solusi apa yang ada. Anehnya, rasa ingin tahu tentang menantunya, Bima, mulai tumbuh. Sebesar apa sebenarnya? Beberapa hari kemudian, Ratna menelepon Bima. "Bima, kalau ada waktu, datanglah ke rumah ibu sebentar." Melalui telepon, Ratna bisa merasakan kepanikan Bima. "Ibu, apa saya melakukan kesalahan?" "Bukan. Ada yang ingin ibu bicarakan soal Dewi. Ini penting, jadi kamu harus datang." Nada bicara Ratna yang serius membuat Bima semakin cemas. Ia berpikir, jangan-jangan istrinya sudah menceritakan masalah mereka kepada ibunya.
Keesokan malamnya, Bima ragu-ragu cukup lama di depan pintu rumah Ratna. Beberapa kali ia mengangkat tangan untuk menekan bel lalu menurunkannya lagi. Silakan masuk, Bima. Wajah Ratna yang membuka pintu tampak lebih serius dari biasanya. Hari ini, ia mengenakan blus krem lembut dan rok hitam, bahkan menyemprotkan parfum yang lembut. Duduk di ruang tamu, Bima hanya menatap lantai dengan tangan di atas lutut. Ratna melihat menantunya dan merasakan bahawa Bima juga sangat menderita. Bima, ibu sudah dengar cerita dari Dewi. Tubuh Bima tersentak. Ibu, itu. Suaranya bergetar. Tidak apa-apa, tapi ibu khawatir karena Dewi sangat kesakitan. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan saya, Bu. Saya sudah berusaha hati-hati tapi tidak bisa. Ratna menatap menantunya sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, apa kamu sudah mencoba cara lain? Saya sudah mencari di internet dan sempat menyinggung soal dokter, tapi Dewi malu. Mata Bima menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Melihat itu, sebuah ide berani terlintas di benak Ratna. Bima, apa ibu boleh melihat situasinya sendiri? Ibu, apa maksud ibu? Bima yang terkejut mencoba berdiri, tetapi Ratna menghentikannya dengan isyarat tangan. Ibu lebih tahu tentang tubuh wanita. Mungkin ibu bisa mencari cara agar Dewi tidak terlalu kesakitan. Saat Ratna mendekat, Bima mundur ke ujung sofa. Ini tidak benar, Bu. Suaranya bergetar, tetapi tatapan memohon Ratna membuatnya sulit menolak. Apakah ini benar-benar hanya demi Dewi? Atas pertanyaan Bima, Ratna mengangguk. Tentu saja. Apalagi alasannya? Namun, di dalam hatinya, perasaan lain sudah mulai bergejolak. Setelah berpikir lama, Bima akhirnya mengangguk. Jika ini benar-benar demi Dewi. Tatapan Ratna berubah. Benar, ini demi Dewi. Ratna duduk di samping Bima dan meletakkan tangannya di bahu Bima. Aroma hangat tubuhnya menyentuh hidung Bima dan tubuh Bima sedikit bergetar. Ini rahasia dari Dewi ya. Hanya kita berdua yang tahu. Bisik Ratna. Hembusan napasnya yang terasa di leher membuat jantung Bima berdebar kencang. Sentuhan tangan Ratna menjadi semakin berani. Sambil membuka kancing kemeja Bima, ia bergumam, tubuhmu bagus sekali. Bima merasa panik, tetapi anehnya ia tidak merasa risih. Ibu, sudah cukup. Namun, tangan Ratna sudah tidak bisa berhenti. Ini demi Dewi, kata Ratna. Bima tidak bisa lagi melawan, tapi ini keterlaluan, pikirnya. Mulutnya menolak tetapi tubuhnya bereaksi sebaliknya. Akhirnya, Bima memeluk Ratna. Bima, tenanglah, kata Ratna. Tetapi Bima sudah terbawa oleh nalurinya. Sesampainya di kamar tidur, Bima membaringkannya dan mulai melepaskan pakaiannya. Jangan. Tapi saya tidak tahan lagi. Permintaan maaf dan konflik batin terus berulang. Tetapi mereka tidak bisa berhenti. Akhirnya, keduanya terseret dalam pusaran kenikmatan. Kamar tidur yang sunyi hanya diisi oleh suara napas yang berat. Cahaya senja menyinari tubuh mereka yang saling bertautan. Setelah semuanya berakhir, Bima terengah-engah sambil menatap langit-langit. Ibu, apa yang telah saya lakukan? Ketika akal sehatnya kembali, rasa bersalah yang luar biasa menyergapnya. Ratna juga diliputi perasaan yang campur aduk. Kita benar-benar telah melakukan hal yang besar. Bima memegangi kepalanya sambil menyalahkan diri sendiri. Bagaimana kalau Dewi tahu? Ratna meletakkan tangannya di bahu Bima. Ini bukan salahmu sendiri. Aku juga salah. Namun, keduanya tahu bahawa perbuatan ini tidak akan pernah bisa dianggap benar. Saat pulang, Bima terus menyalahkan dirinya. Tetapi di saat yang sama, sensasi kuat yang baru saja ia rasakan masih begitu nyata. Ratna, yang sendirian di rumah, juga diliputi penyesalan. Tetapi ia tidak bisa memungkiri rasa puas yang ia rasakan setelah 6 tahun. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Di samping Dewi yang sudah terlelap, ia hanya menatap langit-langit sambil menyalahkan diri sendiri. Aku benar-benar gila. Melakukan hal itu pada ibu mertuaku, gumam Bima. Namun di sisi lain, sensasi kuat sore tadi masih melekat di tubuhnya. Itu sangat berbeda dari hubungannya dengan Dewi selama 6 bulan yang selalu penuh kehati-hatian. Melihat Dewi yang tertidur pulas di sampingnya, rasa bersalahnya semakin besar. Bagaimana bisa aku melakukan itu di belakang istriku yang lugu ini? Sementara itu, Ratna juga diliputi perasaan campur aduk di apartemennya yang sepi.
Berdiri di depan cermin, ia menatap tubuhnya. Setiap bagian yang disentuh Bima masih terasa panas. Kehangatan tubuh seorang pria dan napasnya yang berat setelah 6 tahun terasa begitu nyata. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, gumam Ratna, tetapi hatinya berkata lain. Sejujurnya ada hasrat yang bergejolak untuk mengalami momen itu lagi. Keesokan paginya Bima sarapan berhadapan dengan Dewi. "Mas, kemarin katanya ke rumah ibu ya?" tanya Dewi dengan ceria. Sendok Bima bergetar. "Iya, sebentar saja." Bima berusaha menjaga ketenangannya. "Bicara apa saja. Cuma bilang ibu khawatir sama kamu." Bima tidak sanggup menatap mata polos istrinya. Dewi tidak menyadari keanehan suaminya. Suara Bima semakin pelan karena rasa bersalah telah berbohong. Di kepalanya, momen intens bersama Ratna terus terbayang. Malam itu saat bersama Dewi, Bima menjadi lebih berhati-hati. Rasa bersalahnya pada sang istri karena kejadian kemarin bersama ibu mertuanya sangat besar. Seminggu berlalu, tetapi baik Bima maupun Ratna tidak bisa melupakan kejadian hari itu. Bima tidak bisa fokus di kantor dan Ratna semakin merasa kesepian saat sendirian. Terutama Ratna, hasratnya sebagai wanita yang tertidur selama 6 tahun telah sepenuhnya bangkit. Ia ingin merasakan kembali sensasi kuat yang ia dapatkan dari Bima. Akhirnya Ratna mengirim pesan pada Bima. "Bima, kalau ada waktu, datanglah sebentar. Ada yang mau ibu diskusikan soal Dewi." Hati Bima berdebar kencang menerima pesan itu. Meskipun alasannya adalah diskusi, ia tahu apa artinya. "Aku tidak boleh pergi. Ini salah." Bima berperang dengan dirinya sendiri, tetapi akhirnya ia tetap pergi ke rumah Ratna. Ada daya tarik yang tidak bisa ia tolak. Sesampainya di rumah Ratna, Bima ragu sejenak sebelum menekan bel. "Selamat datang Bima." Penampilan Ratna yang membuka pintu berbeda dari biasanya. Riasannya lebih rapi dan ia mengenakan gaun yang cantik. "Ibu, diskusi apa?" "Duduk dulu. Minum teh." Ratna menuntun Bima ke ruang tamu. Namun, keduanya tidak tertarik pada teh. Keheningan canggung menyelimuti mereka saat mereka saling menyadari kehadiran satu sama lain. "Bima, setelah kejadian waktu itu, bagaimana keadaan Dewi?" Ratna membuka pembicaraan. "Sepertinya sudah jauh lebih baik," jawab Bima hati-hati. "Syukurlah kalau begitu. Berarti bantuanku ada gunanya." Suara Ratna terdengar ada nada kepuasan. "Tapi sepertinya sesekali perlu diperiksa lagi," kata Ratna sambil menatap Bima. Jantung Bima mulai berdetak kencang. "Ibu maksudnya?" "Kamu tahu apa maksudku?" bisik Ratna sambil mendekati Bima. Bima mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. "Ibu, jangan begini." "Terakhir kali memang terakhir, tapi kamu juga terus memikirkannya kan?" Tangan Ratna mendarat di bahu Bima. Saya benar-benar." Bima mencoba menolak, tetapi aroma parfum Ratna menyentuh hidungnya. Kenangan intens tempoh hari kembali muncul. "Sekali lagi saja, benar-benar yang terakhir," bisik Ratna di telinga Bima. Akal sehat Bima kembali goyah. "Tidak boleh. Kalau Dewi tahu." "Dewi sekarang di kantor. Dia tidak akan tahu." Sentuhan Ratna menjadi semakin agresif. Bima mencoba melawan untuk terakhir kalinya, tetapi sudah terlambat. Ia kembali tergoda oleh kenikmatan. "Ibu, ini benar-benar yang terakhir." "Iya, benar-benar yang terakhir. Namun, keduanya tahu ini tidak mungkin menjadi yang terakhir." Waktu berlalu. Sekali lagi, mereka melewati batas terlarang. Dan setelahnya, mereka kembali diliputi rasa bersalah yang sama. Namun kali ini, rasa puas terasa lebih besar daripada rasa bersalah. Mereka harus mengakui bahawa mereka telah sepenuhnya jatuh satu sama lain. "Bima, sepertinya kita benar-benar menuju jalan yang tidak bisa kembali," kata Ratna sambil bersandar di pelukan Bima. "Iya Bu, tapi sepertinya saya tidak bisa berhenti sekarang." Bima juga mengaku dengan jujur. Di antara mereka, kini bukan lagi sekadar hubungan fisik, melainkan perasaan mendalam yang telah terbentuk. Sebulan berlalu, pertemuan Bima dan Ratna menjadi semakin sering. Awalnya, mereka menggunakan alasan konsultasi untuk Dewi, tetapi kini alasan itu pun sudah tidak berarti.
Keduanya tidak bisa bertahan sehari pun tanpa satu sama lain. Bima hampir setiap hari mengunjungi rumah Ratna. Setelah pulang kerja saat makan siang bahkan di waktu subuh. Ini sudah melampaui ketertarikan fisik. Mereka benar-benar jatuh cinta. Ibu, suatu hari, suara Bima saat memanggil Ratna penuh dengan kerinduan. Bima. Tatapan Ratna pada Bima juga sudah benar-benar berubah. Perasaan sebagai seorang pria dan wanita melampaui hubungan menantu dan mertua meluap di antara mereka. Saya merasa aneh. Sehari saja tidak bertemu ibu, rasanya seperti mau gila, bisik Bima sambil menarik Ratna ke dalam pelukannya. Aku juga begitu. Apa ini yang namanya cinta? Ratna pun bingung dengan perasaan tulus yang ia rasakan setelah 6 tahun. Namun, waktu manis mereka diganggu oleh tamu tak diundang. Suatu hari, saat Ratna sedang berbelanja di supermarket, seseorang memanggilnya dari belakang. Bu Ratna? Benar Bu Ratna kan? Saat ia berbalik, ternyata itu adalah Pak Suryo, mantan rekan kerjanya. Pak Suryo, 55 tahun, telah hidup sendiri setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu. Loh Pak Suryo, kenapa bisa ada di sini? Sapa Ratna dengan ramah. Saya juga pindah ke lingkungan sini. Kebetulan sekali melihat Bu Ratna. Tatapan Pak Suryo menyiratkan perasaan khusus. Sebenarnya ia sudah lama menaruh perhatian pada Ratna. Wah, berarti kita tetanggaan sekarang ya. Senang bertemu Anda. Bu Ratna, kalau ada waktu bagaimana kalau kita minum kopi? Tawar Pak Suryo dengan hati-hati. Ratna ragu sejenak tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Boleh Pak. Di kafe, Pak Suryo mulai membuka pembicaraan serius. Bu Ratna, tidakkah sulit hidup sendirian? Sudah terbiasa saja, Pak. Saya juga sudah 2 tahun hidup sendiri setelah istri saya meninggal, rasanya sepi sekali. Bagaimana dengan Bu Ratna? Ucapan Pak Suryo mengandung makna yang dalam. Kadang-kadang memang merasa kesepian, jawab Ratna jujur. Namun saat ini karena ada Bima, ia sama sekali tidak merasa kesepian. Apakah ibu ada pikiran untuk menghabiskan waktu bersama saya? Pak Suryo akhirnya mengungkapkan niatnya. Bukan untuk menikah lagi, tapi mungkin kita bisa saling menemani dan mendukung satu sama lain. Ratna terkejut. Itu adalah tawaran yang tidak terduga. Maaf membuat Anda kaget karena tiba-tiba mengatakan ini, tapi tolong dipikirkan pelan-pelan. Malam itu Ratna menceritakan hal ini pada Bima. Apa? Siapa yang mengajak ibu menikah lagi? Raut wajah Bima seketika mengeras. Bukan menikah, hanya mengajak untuk hidup bersama. Tidak boleh. Reaksi Bima sangat keras. Ia sendiri terkejut dengan rasa cemburu yang begitu kuat. Bima, jangan terlalu bersemangat begitu. Aku akan menolaknya. Tentu saja ibu harus menolaknya. Saya tidak bisa membiarkan ibu direbut oleh pria lain. Pengakuan Bima membuat Ratna terkejut. Bima, ibu, saya benar-benar mencintai ibu. Alasan demi Dewi sudah tidak diperlukan lagi, kata Bima sambil menggenggam erat tangan Ratna. Awalnya saya pikir ini hanya ketertarikan fisik, tapi sekarang saya yakin. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu. Mata Ratna berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu Bima. Keduanya saling berpelukan. Tidak perlu lagi bersembunyi atau mencari alasan. Itu adalah momen di mana mereka memastikan cinta sejati mereka. Namun, Pak Suryo tidak mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, ia sudah menunggu di depan rumah Ratna. Bu Ratna, sudah dipikirkan tawaran saya? Maaf Pak Suryo, sepertinya belum bisa. Pikirkan pelan-pelan saja, saya bisa menunggu, kata Pak Suryo sambil menyerahkan seikat bunga. Dan akhir pekan ini saya sudah tahu restoran yang bagus. Maukah ibu pergi bersama? Sebelum Ratna bisa menjawab, pintu gerbang apartemen terbuka. Bima muncul. Oh selamat sore, sapa Bima pada Pak Suryo. Pak Suryo menatap Bima dengan curiga. Selamat sore, saya Suryo, mantan rekan kerja Bu Ratna. Kalau boleh tahu anda? Saya Bima. Menantu Ibu Ratna, jawab Bima dengan sopan. Tetapi di dalam hatinya amarah membara. Pria ini berani membawa bunga untuk wanitanya. Oh, menantunya. Senang bertemu anda. Pak Suryo menyapa tetapi Bima menanggapinya dengan dingin. Bu Ratna, saya akan menunggu jawaban anda. Setelah Pak Suryo pergi, Bima bertanya pada Ratna apa yang mau dilakukan pria itu pada ibu.
Tenanglah, Bima. Sudah kubilang aku akan menolaknya. Tapi bagaimana kalau dia terus mengikuti ibu? Bagaimana kalau hubungan kita terbongkar? Kekhawatiran Bima sangat beralasan. Kehadiran Pak Suryo bisa membahayakan rahasia mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ratna juga ikut cemas. Ibu harus menolaknya dengan tegas. Lalu, Bima menatap Ratna dan berkata, "Saya tidak akan pernah menyerahkan ibu. Saya tidak akan membiarkan pria manapun merebut ibu." Keteguhan Bima membuat hati Ratna berdebar. Ia bahagia ada pria yang begitu menginginkannya. Namun di saat yang sama ia juga cemas. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari situasi rumit ini. Pak Suryo tidak mudah menyerah. Bahkan setelah ditolak, ia terus berada di sekitar Ratna mencari kesempatan. Dalam prosesnya, ia mulai menemukan keanehan. Mobil seorang pria muda yang sering terparkir di depan rumah Ratna. Kecurigaannya semakin besar setelah mengetahui bahwa pria itu adalah menantu Ratna sendiri. Suatu sore saat melewati sekitar rumah Ratna, Pak Suryo menyaksikan adegan yang menentukan. Di pintu masuk apartemen, Bima dan Ratna sedang berpelukan. Bukan sekadar sapaan biasa, melainkan pelukan mesra layaknya sepasang kekasih. Wajah Pak Suryo seketika mengeras, apa-apaan itu menantu dan ibu mertua. Pemandangan itu sulit dipercaya, tetapi ia melihatnya dengan jelas. Malam itu Pak Suryo menelepon Ratna. "Bu Ratna, bisakah kita bertemu sebentar? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Ratna merasakan kegelisahan dari nada suara Pak Suryo yang berbeda dari biasanya. Tentang apa ya? Sepertinya harus dibicarakan langsung, tidak bisa lewat telpon. Keesokan harinya di sebuah kafe, ketegangan terasa di antara mereka. Pak Suryo memulai pembicaraan. "Bu Ratna, kemarin saya melihatnya." "Melihat apa?" tanya Ratna panik. Tetapi ia sudah bisa menebak jawabannya dari tatapan Pak Suryo. "Anda sedang bersama menantu Anda." Wajah Ratna menjadi pucat. "Pak Suryo, itu..." "Bu Ratna, saya bukan orang bodoh. Saya melihatnya dengan jelas." Suara Pak Suryo mulai bercampur amarah. "Jadi karena ini Anda menolak pengakuan saya? Menjalin hubungan seperti itu dengan menantu sendiri, bukan dengan orang lain?" Ratna tidak bisa lagi membantah. "Pak Suryo, apa yang Anda pikirkan? Melakukan hal seperti itu dengan suami putri Anda?" Suara Pak Suryo semakin keras hingga orang-orang di sekitar menoleh. "Tolong pelankan suara Anda, mohon Ratna." Tetapi Pak Suryo tidak berhenti. "Minta saya diam. Setelah Anda melakukan perbuatan kotor seperti ini, pernahkah Anda berfikir apa yang akan terjadi jika putri Anda tahu?" Ucapan Pak Suryo membuat hati Ratna serasa tercabik. "Bu Ratna, apa Anda tidak berniat mengakhiri ini? Atau perlu saya yang memberitahu putri Anda?" "Jangan," teriak Ratna sambil terisak. "Lalu apa yang akan Anda lakukan?" tanya Pak Suryo dengan dingin. Ratna tidak bisa menjawab. Malam itu Ratna menceritakan semuanya pada Bima. "Apa? Ketahuan?" Wajah Bima memucat. "Apa yang harus kita lakukan, Bima?" tanya Ratna sambil menangis. "Kalau orang itu memberitahu Dewi..." Bima menyadari betapa seriusnya situasi ini. Semuanya bisa hancur. "Ibu, sepertinya kita harus mengakhiri hubungan ini." Ucapan Bima membuat air mata Ratna mengalir lebih deras. Haruskah seperti itu? Tidak ada cara lain. Kita harus melindungi Dewi. Saat itu keduanya sadar waktu indah mereka akan segera berakhir. Seminggu kemudian, Bima dan Ratna melakukan pertemuan terakhir. Di rumah Ratna, mereka duduk saling berhadapan dengan ekspresi yang tak terlukiskan sedihnya. "Apakah ini benar-benar yang terakhir?" tanya Ratna dengan suara bergetar. "Harus begitu, Bu. Kita berdua tahu itu." Hati Bima juga hancur, tetapi ia harus menerima kenyataan. Ancaman Pak Suryo membuat hubungan ini tidak mungkin dilanjutkan. "Tapi aku mencintaimu, Ibu." "Aku juga mencintaimu, Bima." Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Rasanya waktu berhenti berputar. "Buatlah Dewi bahagia," kata Ratna sambil mengelus punggung Bima. "Ibu juga. Semoga bertemu orang yang baik." Namun, keduanya tahu mereka tidak akan bisa mencintai orang lain. Sejak hari itu, Bima tidak pernah lagi mengunjungi rumah Ratna. Dewi menyambut perubahan suaminya secara positif. "Mas, akhir-akhir ini tidak ke rumah ibu lagi ya, padahal dulu sering sekali."
Iya, terlalu sering ke sana nanti merepotkan, jawab Bima sambil memaksakan senyum. Tetapi di dalam hatinya ia merindukan Ratna. Setiap malam ia tertidur sambil membayangkannya. Dan saat bangun di pagi hari, orang pertama yang ia pikirkan adalah Ratna. Ratna pun merasakan hal yang sama. Semakin lama ia sendirian, kerinduannya pada Bima semakin besar. Pak Suryo tidak lagi menghubungi Ratna. Mungkin ia sudah memastikan hubungan mereka berakhir atau mungkin ia kecewa dengan perbuatan kotor itu. Sebulan, 2 bulan berlalu, situasi tidak berubah. Bima menjadi lebih hati-hati dan lembut pada Dewi. Sebagian kerana rasa bersalah, sebagian lagi sebagai upaya untuk melampiaskan kerinduannya pada Ratna ke tempat lain. Dewi senang dengan perubahan suaminya. Mas, kamu benar-benar berubah akhir-akhir ini. Jauh lebih lembut. Bima tersenyum, tetapi di balik senyum itu tersembunyi luka yang dalam. Suatu hari Dewi mengusulkan, Mas, akhir pekan ini kita ke rumah ibu yuk. Sudah lama sekali kita tidak ke sana. Jantung Bima berdebar kencang. Pikiran untuk bertemu Ratna lagi membuatnya bersemangat sekaligus takut. Baiklah, ayo. Di akhir pekan, Bima dan Dewi mengunjungi rumah Ratna. Saat Ratna membuka pintu dan matanya bertemu dengan Bima, waktu seolah berhenti. Namun, keduanya berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo masuk, Dewi. Sapa Ratna dengan lebih hati-hati dari biasanya. Selamat siang, Bu. Bima juga menyapa dengan sopan meskipun suaranya bergetar. Selama makan siang, ketiganya terlibat dalam percakapan canggung. Dewi tidak merasakan suasana aneh di antara mereka. Tetapi Bima dan Ratna merasa tidak nyaman karena saling menyadari kehadiran satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Bima teringat tatapan terakhir Ratna. Tatapan itu masih menyimpan cinta dan kerinduan. 6 bulan berlalu, hubungan Bima dan Dewi stabil, tetapi di sudut hati Bima, Ratna masih ada. Begitu pula dengan Ratna. Di malam-malam sepinya, ia sering menangis sambil mengenang kenangannya bersama Bima. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari kantor, Bima tanpa sengaja bertemu dengan Ratna. Ia melihat Ratna keluar dari supermarket, masih terlihat cantik seperti biasanya. Pandangan mereka bertemu tetapi tidak ada kata yang terucap. Mereka hanya saling menatap sejenak, lalu berjalan ke arah masing-masing. Namun dalam momen singkat itu, mereka memastikan segalanya bahawa cinta mereka satu sama lain masih ada dan kenyataan bahawa cinta itu tidak akan pernah bisa bersatu. Bima pulang ke rumah dan makan malam bersama Dewi, tetapi pikirannya sepenuhnya tertuju pada Ratna. Ratna di apartemennya yang sepi juga merindukan Bima. Cinta mereka telah berakhir namun tidak benar-benar usai. Cinta itu masih membara jauh di lubuk hati mereka.